Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adela Sinta dengan NIM 632202225 dan teman saya Pina FR dengan NIM 632202223. Kami dari kelas 635B25. Kami akan mempresentasikan tentang penghitungan harga pokok produk bersama dan produk sampingan dengan studi kasus Coffee Bean Spot Minimarket Alfamart di cabang Taman Harapan Indah. Kami akan berfokus pada harga pokok produk bersama. Sebelumnya, apa sih itu HPP atau harga pokok penjualan? HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual dalam suatu periode, termasuk di dalamnya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Lalu apa itu produk bersama? Produk bersama adalah hasil dari proses produksi yang sama, di mana produk-produk tersebut memiliki nilai jual yang signifikan dan membutuhkan alokasi biaya bersama berdasarkan metode tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa HPP produk bersama adalah total biaya pokok produksi bersama yang digunakan untuk menghasilkan dua atau lebih produk sekaligus dalam satu proses produksi. Biaya ini kemudian dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan metode tertentu. Lalu ada produk sampingan. Apa sih produk sampingan? Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan sebagai hasil tambahan dari proses produksi utama. Lalu apa itu HPP produk sampingan? HPP produk sampingan adalah biaya produksi yang dialokasikan untuk produk sampingan. Untuk produk bersama, metode alokasinya itu ada 4. Yang pertama ada metode nilai jual relatif, yang kedua ada metode satuan fisik, yang ketiga ada metode rata-rata biaya persatuan, dan yang keempat ada metode rata-rata terimbang. Untuk metode alokasi produk sampingan, itu hanya ada 2. Yang pertama metode tanpa harga pokok, dan yang kedua metode harga pokok. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. PT Alvaria Jaya Tbk atau Alfamart memiliki bean spot atau coffee shop di cabang Taman Harapan Indah dengan memiliki beberapa menu kopi dan varian rasa. Yang pertama itu ada ice americano, ada ice hazelnut latte, ada ice salted caramel, ada kopi jadul, dan ada kopi susu. Besarnya biaya bersama atau joint cost untuk produk-produk ini di bulan April 2024 itu senilai 2.500.000. Berikut adalah data produksi yang dihasilkannya. Untuk yang pertama ada ice americano. Dalam sebulan penjualan mencapai 90 pieces dengan harga jual 15.000 dan berat kopinya itu 30 ml. Yang kedua ada ice hazelnut latte dengan produksi 150 pieces, harga jual yang sama 15.000 dengan kopi yang lebih sedikit yaitu 15 ml. Yang ketiga ada ice salted caramel yang memproduksi sebanyak 60 pieces dengan harga jual 15.000 dan berat kopi per piecesnya itu 15 ml. Lalu selanjutnya ada kopi jadul. Ini memiliki jumlah produk yang sama dengan ice hazelnut latte yaitu 150 pieces dengan harga jual yang sama pula 15.000 dan berat kopinya 15 ml. Yang terakhir ada kopi susu, jumlah produknya itu ada 90 pieces dengan harga jual 15.000 dan berat kopi 15 ml. Untuk pembahasan pertama itu ada metode nilai jual relatif, yakni teknik yang digunakan dalam akuntansi untuk mengalokasikan biaya atau nilai suatu aset yang memiliki beberapa bagian atau bagian yang dijual secara individual. Dalam metode ini, nilai penjualan setiap divisi dihitung berdasarkan perbandingan nilai penjualan relatifnya terhadap total nilai penjualan seluruh divisi. Alokasi biaya atau nilai kemudian dibuat sesuai dengan proporsi tersebut. Untuk studi kasusnya yang sudah kita ketahui ada produk bersama, jumlah produk, dan harga jual per unitnya. Untuk produknya itu ada ice americano sebanyak 90 pieces, ice hazelnut latte sebanyak 150 pieces, salted caramel 60 pieces, kopi jadul 150 pieces, dan kopi susu 90 pieces. Dengan harga jual per unitnya yaitu sama 15.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai jual,
di mana rumusnya adalah jumlah produk dikali harga jual per unit, yaitu 90 dikali 15.000 sama dengan 1.350, 150 dikali 15.000 2.250, 60 dikali 15.000 900.000, 150 dikali 15.000 yakni 2.250, dan 90 dikali 15.000 hasilnya 1.350. Lalu nilai jualnya ini kita total hingga menjadi Rp8.100.000. Selanjutnya kita mencari nilai jual relatif dengan rumus nilai jual dibagi total nilai jual. Yang mendapatkan hasil untuk ice americano adalah 17%, ice hazelnut latte 28%, ice salted caramel 10%, kopi jadul 28%, dan kopi susu 17%. Lalu kita jumlah dan hasilnya adalah 100%. Lalu yang terakhir adalah kita menentukan alokasi biaya bersamanya, yakni dengan rumus nilai jual relatif dikali biaya bersama, yakni 17% dikali biaya bersamanya adalah 2.500.000 menghasilkan 425.000, lalu 28% dikali 2.500.000 menghasilkan 700.000, 10% dikalikan 2.500.000 menghasilkan 250.000, dan 28% dikali 2.500.000 menghasilkan 700.000, serta yang terakhir adalah 17% dikali 2.500.000 menghasilkan 425.000. Lalu kita total dan hasilnya adalah 2.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dijelaskan dengan saya Vina FR dengan NIM 63220223. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan penghitungan harga pokok produk bersama dan produk sampingan pada studi kasus Coffee Bean Spot Minimarket Alfamart di Taman Harapan Indah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai studi kasus metode satuan fisik. Metode satuan fisik yaitu suatu metode pengalokasian biaya atau nilai persediaan yang terdiri dari banyak komponen atau jenis barang yang berbeda dengan satuan fisik yang dapat dihitung secara langsung. Kemudian cara ini mengalokasikan biaya berdasarkan jumlah unit fisik yang ada tanpa memperhatikan perbedaan harga atau nilai antar masing-masing unit. Sesuai dengan tabel yang sudah ada, metode satuan fisik ini contoh penyelesaiannya yaitu yang di tabel pertama ada produk bersama yaitu jenis-jenis produknya. Di sini kita menggunakan studi kasusnya kopi, yaitu menu utamanya ada ice americano, ice hazelnut latte, ice salted caramel, kopi jadul, dan kopi susu. Kita mengambil ada 5 item. Kemudian jumlah produksinya ini dalam satuan cup atau piece. Ini dalam 1 bulan terjual sebanyak 90 untuk ice americano, ice hazelnut latte 150 cup, ice salted caramel ada 60 piece atau cup, kopi jadul ada 150 piece, kemudian untuk kopi susu ada 90 piece. Untuk mencari presentasi atau jumlah produksi dibagi total jumlah produksi, yaitu dalam presentasinya bisa dihitung dengan jumlah produksinya, contohnya di es americano itu 90, kemudian dibagi dengan seluruh yang produk atau unit yang terjual, yaitu dalam 1 bulan itu 540 piece. Jadi 90 dibagi 50 piece, hasilnya 17% gitu. Dan terus berulang seperti itu caranya di es hazelnut latte 150 dibagi 540 piece yaitu 28%. Kemudian untuk salted caramelnya 60 piece dibagi 540 yaitu 10%. Kopi jadulnya 150 piece dibagi 540 piece yaitu 28%. Untuk kopi susunya 90 piece dibagi 540 piece ada 17% presentasinya. Kemudian untuk tabel selanjutnya mencari alokasi biaya bersama. Nah, ini penghitungannya 17% dari presentasinya yang sudah kita cari tadi, kemudian dikali dengan 2.500.000 ini, yaitu besarnya biaya bersama pada bulan April. Dalam 1 bulan itu biaya bersamanya atau joint cost-nya itu 2.500.000. Kemudian kita langsung kalikan aja 17% dikali 2.500.000 hasilnya 125.000.
28% dikali 2.500.000 hasil 700.000. Kemudian untuk 10% dikali 2.500.000 sama dengan 250.000. 28% dikali 2.500.000 hasilnya 700.000, dan 17% dikali 2.500.000 hasilnya 425.000. Kemudian dari item produk pertama hingga terakhir jika dijumlahin, alokasi biaya bersamanya ini mendapatkan total 2.500.000. Kemudian untuk yang kedua yaitu metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini yang digunakan dalam alokasi biaya atau penilaian persediaan, di mana biaya total dibagi rata-rata berdasarkan jumlah unit yang ada. Dalam metode ini, biaya persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah unit fisik yang ada, tanpa memperhatikan perbedaan nilai antara unit-unit tersebut. Kemudian di layar juga sudah ada contohnya metode rata-rata biaya persatuan. Menghitung metode rata-rata biaya persatuan, yang pertama kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya dengan join cost atau biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang terjual, yaitu 2.500.000 dibagi dengan 540 piece, hasilnya 4.629,62. Kemudian jika kita alokasi biayanya satu persatu dengan jumlah produknya, itu terdapat yaitu yang pertama ada es americano, jumlah produksinya adalah 90 dikali 4.629,62, itu hasilnya 416,666. Kemudian kedua ada es hazelnut latte 150 dikali 4,629,62, yaitu 694,443. Kemudian yang ketiga ada es salted caramel latte 60 dikali 4.629,62, yaitu hasilnya 277.777 rupiah. Kemudian untuk kopi jadul hasilnya ada di 694.443 rupiah. Untuk kopi susu yaitu 416.666 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang adalah metode yang digunakan dalam alokasi biaya atau penilaian persediaan yang menggabungkan perbedaan biaya dari pembelian barang yang berbeda dengan memberikan bobot atau berat pada masing-masing pembelian berdasarkan jumlah unit yang diperoleh. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya rata-rata per unit, tetapi berbeda dengan metode rata-rata persatuan karena mempertimbangkan jumlah unit yang dibeli pada setiap pembelian. Untuk penyelesaian metode rata-rata tertimbang yaitu contohnya sudah ada di slide. Yang pertama ada produk bersama, jumlah produk, berat per unit, angka penimbang, presentasi, alokasi biaya bersama. Kemudian jumlah produk ini dalam satuannya yaitu piece, kemudian berat atau unit ini dalam satuannya mili. Kemudian untuk angka penimbangnya itu yaitu hasil dari jumlah produk dikali dengan berat atau per unitnya. Kemudian untuk presentasinya yaitu angka penimbang dibagi dengan total angka penimbang. Kemudian untuk alokasi biaya bersamanya dari presentasi dikali dengan biaya bersama. Kemudian yang pertama kita ice americano terlebih dahulu, yaitu untuk menghitung angka penimbangnya kita bisa dengan jumlah produk dikali berat atau per unit, yaitu 90 dikali 30 mili, hasilnya 2.700. Yang pertama kita akan mencari atau menghitung angka penimbangnya, yaitu jumlah produk dikali berat per unit. Contohnya yaitu es americano 90 piece dikali 30 mili, yaitu 2.700. Kemudian untuk menghitung presentasinya yaitu angka penimbang dibagi dengan total angka penimbang. Contohnya yaitu 2.700 dibagi 9.450, yaitu 29%. Kemudian untuk menghitung alokasi biaya bersamanya, es americano contohnya 29% dikali dengan 2.500 sama dengan 725.000. 29% ini dari hasil presentasi, kemudian 2.500.000 nya ini hasil dari join cost atau biaya bersama dalam 1 bulan April. Kemudian untuk selanjutnya ada yang kedua es hazelnut latte. Untuk jumlah produknya ini 150 piece, kemudian untuk berat per unitnya 15 mili. Untuk angka penimbangnya di 2.250, untuk presentasinya 23% dan alokasi biaya bersamanya 575.000. Untuk salted caramel di angka penimbangnya 900 dan berat per unitnya 15 mili dan presentasinya di 10% dan alokasi biaya bersamanya
250.000. Untuk kopi jadul, untuk di berat per unitnya 15 ml. Kemudian untuk angka penimbangnya di 2.250, untuk presentasinya 24%. Dan alokasi biaya bersamanya di 600.000. Untuk kopi susu yang terakhir, berat per unitnya 15 ml, angka penimbangnya 1.350, untuk presentasinya 14%, dan alokasi biaya bersamanya 350.000. Untuk seluruh metode yang sudah kita cari, untuk hasilnya ini pasti dengan hasil akhirnya alokasi biaya bersamanya ini 2.500.000. Selanjutnya itu kesimpulan dari studi kasus penghitungan biaya produk bersama dan produk sampingan pada Coffee Bean Spot Minimarket Alfamart di Taman Harapan Indah. Kesimpulannya yang pertama yaitu hasil dari masing-masing metode menunjukkan alokasi biaya yang berbeda tergantung pada pendekatan yang digunakan, misalnya dengan metode rata-rata biaya persatuan. Produk Ice Americano memperoleh alokasi biaya sebesar Rp416.666, sementara untuk kopi jadul menerima Rp694.443. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemilihan metode alokasi dapat disesuaikan dengan tujuan analisis dan kebutuhan bisnis. Kemudian untuk yang kesimpulan kedua, dalam pengelolaan biaya bersama di Coffee Bean Alfamart cabang Taman Harapan Indah digunakan metode nilai jual relatif satuan fisik yang memperhitungkan jumlah produksi setiap produk. Selanjutnya, metode rata-rata biaya persatuan menggunakan pendekatan biaya rata-rata untuk mengalokasikan biaya ke setiap produk, dan metode rata-rata tertimbang mempertimbangkan berat kopi per unit sebagai faktor penimbang. Sekian untuk penjelasan materi dalam studi kasus penghitungan biaya produk bersama dan produk sampingan pada Coffee Bean Spot Minimarket Alfamart di Taman Harapan Indah. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti, dan mohon maaf atas kekurangan dengan video yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.